Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la matsila lahu wa la didda wa la nidda lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan Abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli rasulin arsalahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan aneka rahmat dan nikmat kepada kita. Jika kita hendak menghitung rahmat dan nikmatnya, maka tentu kita akan kehabisan tinta karena tak terhitung lagi berapa banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan rasa syukur itu sebagai sarana untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang tidak hanya di mulut, tapi sudah terwujud dalam tingkah laku sehari-hari. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bersenang hati menjalankan perintahnya dan juga bersenang hati menjauhi larangannya. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik yang perlu kita jadikan renungan bersama. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan menyusuri kota Madinah. Ia melihat seorang bocah kecil memegang seekor burung dan mempermainkannya. Umar pun melihat burung itu sehingga ia membelinya. Kemudian ia melepaskannya. Singkat cerita, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia, beberapa ulama bermimpi bertemu dengannya. Mereka pun lantas menanyakan keadaannya. Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu wahai Umar? Tanya mereka. Umar menjawab, Allah memaafkanku dan mengampuni dosa-dosaku. Apa yang membuat Allah mengampunimu? Apakah kedermawananmu, keadilanmu, ataukah kezuhudanmu? Tanya mereka. Umar menjawab, tak lama setelah kalian menguburku dan menimbunku dengan tanah, lalu kalian meninggalkanku sendirian, datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat menyeramkan wujudnya.
Akalku pun melayang dan sendi-sendi tulangku gemetaran begitu melihat keduanya. Keduanya lantas memegangku, menundukkan dan hendak menanyaiku. Namun tiba-tiba aku mendengar suara ghaib berkata, "Tinggalkanlah hambaku dan janganlah kalian berdua menakutinya. Sesungguhnya aku menyayanginya dan telah aku ampuni dosa-dosanya. Sebab di dunia ia menyayangi seekor burung sehingga aku pun menyayanginya di akhirat." Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah singkat di atas memberikan pelajaran kepada kita tentang beberapa hal. Pertama, kita tidak boleh sombong dengan amal baik yang kita kerjakan. Kita tidak boleh sombong dengan sholat kita, juga tidak boleh sombong dengan puasa, zakat dan haji kita. Mengapa demikian? Sebab bisa jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seseorang yang melakukan kebajikan meskipun kelihatannya remeh. Umar bin Khattab hanya membeli burung yang tengah dipermainkan oleh anak kecil, lalu ia melepaskan burung itu sehingga bisa terbang bebas. Perbuatan ini justru menjadi penyebab Umar berlumuran kasih sayang Allah, sekaligus ia juga mendapatkan pengampunannya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Ketika ia wafat, ada ulama yang bermimpi bertemu dengannya dan menanyakan apa yang dilakukan Allah kepadanya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ia tengah menikmati kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Apakah karena ia adalah seorang ulama yang menulis kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa karya lainnya? Apakah hal ini karena ia adalah seorang ahli ibadah? Bukan karena itu. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya itu lantaran saat ia menulis kitab ada seekor lalat yang hinggap di tinta pena yang biasa ia pergunakan untuk menulis. Ia lantas membiarkan lalat itu minum sepuasnya. Akibat perbuatan ini, Imam Al-Ghazali mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Quran surat Maryam ayat 96. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, mari kita tingkatkan amal kebaikan kita, amal soleh kita sesuai dengan kemampuan kita. Marilah kita beramal dengan tidak menunggu kita pintar lebih dulu. Marilah kita bersedekah dengan tidak kita menunggu kaya dulu. Marilah kita beribadah kepada Allah, jangan menunggu kita waktu-waktu yang senggang, tapi di dalam kesibukan keseharian kita beraktivitas, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita, amal soleh kita. Imma hablum ma'allah wa imma hablum ma'an nas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya
yang mendengarkan pengajian ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan kita semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah karena amal kebaikan kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.